Bismillah. Dari sejak dahulu, Ormas Persis atau Persatuan Islam menolak para habib sebagai zuriat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam karena cacat data. Akhir tahun 2025 menandai satu perubahan penting dalam landscape keagamaan Indonesia. Perubahan ini tidak muncul dalam bentuk konflik terbuka, melainkan melalui rangkaian peristiwa yang saling terhubung. Runtuhnya simbol, bergesernya institusi, dan terbukanya akses ilmu yang selama puluhan atau bahkan ratusan tahun tertutup rapat. Jika ketiga sinyal ini dibaca secara bersamaan, maka muncul satu indikasi kuat yang sulit diabaikan. Pengaruh hegemonik klan Ba'alawi sedang memasuki fase kemunduran serius dan tahun 2026 berpotensi menjadi titik baliknya. Ini bukan sebuah kesimpulan emosional, ini adalah pembacaan atas data dan peristiwa nyata. Simak narasi ini hingga tuntas agar tidak terjadi salah paham. Sepanjang tahun 2025, publik menyaksikan sesuatu rangkaian peristiwa yang sebelumnya dianggap mustahil. Kita mulai dari pembongkaran makam-makam yang selama ini dianggap keramat dan diletakkan pada tokoh-tokoh bermarga Ba'alawi. Salah satu titik peristiwa paling jelas terjadi di Desa Kumitir, Kecamatan Jatirojo, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Di lokasi ini, pada awal tahun 2025, sebanyak 13 makam dibongkar. Pembongkaran ini tidak dilakukan oleh kelompok anonim, tidak pula oleh masyarakat. Prosesnya dilakukan oleh sebuah organisasi masyarakat, Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah atau PWILS, bersama pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan disaksikan langsung oleh warga setempat. Alasannya sederhana, namun berdampak sangat besar. Makam-makam tersebut tidak memiliki dasar sejarah yang jelas. Nama-nama di atas nisan tidak ditemukan dalam arsip, tidak tercatat dalam silsilah lokal, dan tidak memiliki rujukan dalam catatan sejarah Majapahit yang justru menjadi konteks utama dari keberadaan situs Kumitir. Dalam proses penelusuran terungkap fakta yang lebih serius lagi. Sebagian makam tersebut baru dibuat beberapa tahun terakhir, yakni sekitar tahun 2018. Artinya, ini bukan peninggalan berabad-abad lalu. Ini adalah konstruksi baru yang diberi label lama dan dikaitkan dengan klan Ba'alawi. Disinilah persoalan menjadi sangat fundamental, karena makam bukan sekedar batu dan tanah. Ia adalah sumber legitimasi, ia menjadi titik ziarah, ia membangun cerita. Dan dalam banyak kasus, makam menjadi pintu masuk bagi klaim kesucian, keistimewaan, dan nasab tertentu, yakni klan Ba'alawi. Kasus Mojokerto bukanlah peristiwa tunggal. Beberapa waktu setelahnya, publik kembali dikejutkan oleh peristiwa di Desa Guyung, Kecamatan Gerih, Kabupaten Ngawi. Sebuah makam bernisan nama ulama yang dikaitkan dengan marga Ba'alawi. Dibongkar, prosesnya dilakukan oleh PWILS Cabang Ngawi dengan pengamanan langsung dari kepolisian setempat, baik Polsek maupun Polres. Ini poin yang sangat penting. Negara hadir bukan sebagai penentu benar atau salahnya nasab, bukan pula sebagai penyerang akidah, melainkan sebagai penjaga ketertiban dan keamanan ketika klaim simbolik mulai menimbulkan kegaduhan sosial. Dan hasil pembongkaran itu sungguh mengejutkan. Saat makam dibuka, tidak ditemukan jasad di dalamnya. Temuan ini memperkuat satu kesimpulan penting bahwa sebagian simbol sakral tidak berdiri di atas dasar sejarah yang dapat diverifikasi. Mojokerto dan Ngawi hanyalah contoh paling terang. Di daerah lain, masyarakat mulai mempertanyakan makam-makam yang diklaim sebagai makam tokoh besar yang selalu saja dikaitkan dengan jejaring klan Ba'alawi. Namun ternyata, tanpa bukti sejarah yang bisa diuji secara terbuka. Dalam sejarah, runtuhnya simbol selalu mendahului runtuhnya hegemoni. Pilar kedua, perubahan besar di tubuh Nahdlatul Ulama. Selama berpuluh atau bahkan ratusan tahun, NU menjadi basis sosial terbesar yang masih menerima konsep habaib sebagai cucu Nabi, sebagai sumber legitimasi moral dan keagamaan. Di luar NU, seperti Muhammadiyah dan Persis, kepercayaan ini telah lama merapuh bahkan ditinggalkan. Dalam struktur PBNU masa khidmat tahun 2022 hingga tahun 2027, tercatat ada 9 habib dalam kepengurusan. Ini menunjukkan legitimasi simbolik yang tidak kecil dan sederhana. Namun menjelang akhir 2025, keputusan Muktamar yang dipercepat membuka konstelasi baru. Muktamar ke-35 NU melahirkan pergeseran wacana internal. Jika dalam kepengurusan PBNU berikutnya, posisi-posisi habaib tersebut dikikis atau bahkan dihilangkan seluruhnya, maka dampaknya tidak sekedar struktural. Ini akan mengubah persepsi jutaan nahdijin di akar rumput, karena faktanya sangat sederhana. Sekali lagi, hanya NU yang hingga kini masih menjadi benteng terakhir legitimasi sosial bagi klaim keistimewaan Habib. Jika benteng ini runtuh,
maka basis pengaruh Ba'alawi dipastikan akan ikut runtuh. Pilar ketiga, ledakan literasi anti-hegemoni habaib. Inilah pilar yang paling menentukan, literasi. Sejak kemunculan tesis Kiai Haji Imauddin Usman Al-Bantani, ruang kritik terhadap nasab Ba'alawi terbuka lebar. Buku-buku yang sebelumnya dianggap tabu, kini beredar bebas, dijual di toko online, dibaca di platform digital, diakses oleh santri dan masyarakat umum. Karya-karya seperti membongkar skandal ilmiah sejarah dan genealogi Ba'alawi, serta ulama Nusantara menggugat nasab palsu menjadi rujukan diskusi terbuka. Disusul oleh karya yang lebih keras dan sistematis membongkar ajaran hurufat Habib Ba'alawi. Yang berubah bukan hanya jumlah buku, melainkan siapa yang memegang akses ilmu. Ilmu yang dulu dimonopoli oleh otoritas elit, kini berada di tangan publik. Dan sejarah selalu konsisten bahwa setiap hegemoni runtuh ketika ilmu tidak bisa lagi dikendalikan. Belum lagi diskursus yang terus memanas di kancah dunia media sosial. Jika ketiga pilar ini disatukan, runtuhnya simbol makam, bergesernya legitimasi NU, dan meluasnya literasi kritis, maka arah perubahan menjadi sangat jelas. Ini bukan serangan, ini merupakan koreksi. Ini bukan kebencian, ini adalah verifikasi. Tahun 2026 berpotensi besar menjadi akhir dari kejayaan Habib Ba'alawi sebagai otoritas sakral, bukan karena dibenci, melainkan karena tak lagi dapat dipercaya karena tanpa data. Sejarah tidak pernah menghapus manusia. Sejarah hanya mengakhiri mitos yang menolak diuji oleh ilmu. Dan di titik inilah kita berdiri hari ini. Analisis ini bukanlah sensasi. Ia berpotensi menjadi realita yang benar-benar akan kita saksikan di tahun 2026, tahun yang kini telah kita masuki. Tulis di kolom komentar. Terima kasih telah menonton, memberi like, dan mendukung kanal ini dengan subscribe. Alhamdulillah.